Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah Rahman dengan NIM 2511203050 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Semester 1, Kampus Hijau Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda, Kalimantan Timur. Pertanyaan pertama, berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu berfilsafat. Berikan narasi penjelasan pernyataan di atas. Pertanyaan kedua, bagi guru terdapat manfaat dan tujuan dari belajar filsafat pendidikan Islam. Jelaskan. Pertanyaan ketiga, pada perkuliahan Anda telah mempelajari hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Berikan penjelasan hubungan tersebut. Pertanyaan keempat, deskripsikan perbedaan aliran filsafat pendidikan Islam berikut ini. A. Aliran progresivisme. B. Aliran esensialisme. C. Aliran perennialisme. Dan D. Aliran rekonstruksionalisme. Jawaban pertama, narasi tentang berpikir bukan berarti berfilsafat. Setiap manusia berpikir. Sejak membuka mata di pagi hari, manusia menggunakan pikirannya untuk mengambil keputusan-keputusan sederhana, seperti memilih pakaian, menentukan rute perjalanan, atau merencanakan kegiatan harian. Semua itu adalah bentuk pemikiran biasa yang muncul secara spontan dan praktis. Pemikiran seperti ini bertujuan untuk menyelesaikan kebutuhan hidup sehari-hari tanpa harus menggali makna yang lebih dalam. Namun, berfilsafat adalah proses yang berbeda. Filsafat bukan sekadar memikirkan sesuatu, tetapi mempersoalkan alasan di balik segala sesuatu. Ketika seseorang mulai bertanya, mengapa saya harus melakukan ini? Apa hakikat dari tindakan tersebut? Atau apa tujuan hidup manusia? Maka ia telah memasukkan wilayah filsafat. Berfilsafat menuntut seseorang untuk berpikir secara kritis, sistematis, dan mendalam, bukan hanya menerima sesuatu apa adanya. Dengan demikian, meskipun semua orang berpikir, tidak semua orang berfilsafat. Berfilsafat membutuhkan kesadaran untuk menelusuri akar sebuah pertanyaan, mempertanyakan asumsi yang dianggap benar, dan mencari makna di balik realitas. Hanya ketika seseorang mau melampaui pemikiran praktis menuju refleksi yang mendalam, seseorang baru dikatakan sedang berfilsafat. Berfilsafat adalah bentuk pemikiran yang jauh lebih mendalam, terarah, dan sistematis. Filsafat mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dasar tentang hidup, pengetahuan, nilai, dan realitas. Pemikiran filosofis memiliki ciri-ciri tertentu. A. Universal dan fundamental, membahas prinsip dasar seperti keadilan atau makna hidup. B. Kritis dan reflektif, mempertanyakan asumsi dan keyakinan. C. Metodis dan koheren, memakai logika dan penalaran yang terstruktur. D. Spekulatif dan eksploratif, membuka wawasan dan kemungkinan baru. Singkatnya, semua aktivitas berfilsafat adalah berpikir, tetapi tidak semua berpikir adalah berfilsafat. Pemikiran sehari-hari, misalnya memilih menu makan malam, bukanlah berfilsafat. Filsafat adalah bentuk pemikiran tingkat tinggi, kritis, dan sistematis yang fokus pada pertanyaan-pertanyaan mendalam. Berfilsafat tidak menerima begitu saja asumsi yang mendasari keyakinan umum. Jawaban nomor 2, manfaat dan tujuan belajar filsafat pendidikan Islam bagi guru. Filsafat pendidikan Islam merupakan kajian mendalam yang membahas dasar-dasar, tujuan, metode, serta nilai yang mendasari proses pendidikan Islam dalam perspektif Islam. Bagi seorang guru, memahami filsafat ini sangat penting karena berpengaruh langsung pada cara mereka mendidik, membimbing, dan memaknai profesi keguruan. Manfaat belajar filsafat pendidikan Islam bagi guru diantaranya: 1. Menumbuhkan kesadaran profesi keguruan. Guru akan memahami bahwa mengajar adalah ibadah. Pendidik memiliki amanah besar dalam membentuk karakter. Proses pendidikan tidak hanya berlangsung di kelas, tetapi juga memberi teladan. Ini membuat guru lebih bertanggung jawab dan berkomitmen. Yang kedua, membantu guru berpikir kritis, sistematis, dan mendalam.
Belajar filsafat melatih guru untuk menganalisis masalah pendidikan secara akar, tidak mudah menerima metode dan kebijakan tanpa pertimbangan, dan memiliki pandangan luas terhadap dinamika pendidikan modern. Dan yang ketiga, menginteraksikan nilai Islam dalam pembelajaran. Guru mampu mengaitkan materi pelajaran dengan nilai tauhid, akhlak, dan adab, dan membentuk proses pembelajaran yang berorientasi pada karakter dan spiritual. Kemudian tujuan belajar filsafat pendidikan Islam bagi guru. Yang pertama, memahami hakikat pendidikan menurut Islam. Guru memperoleh wawasan tentang hakikat manusia, hakikat ilmu dalam Islam, dan hakikat tujuan pendidikan. Pemahaman ini membuat guru mampu memosisikan pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, tetapi juga pembinaan akhlak dan spiritual. Yang kedua, mengetahui tujuan akhir pendidikan. Filsafat pendidikan Islam menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk pribadi beriman, berakhlak, dan berilmu, dan mewujudkan manusia yang mampu berfungsi sebagai khalifah di bumi. Guru yang memahami tujuan ini akan selaras dalam merancang pembelajaran yang bernilai moral dan transendental. Yang ketiga, menguatkan landasan teoretis kegiatan pembelajaran. Guru tidak hanya mengajar secara teknis, tetapi memiliki landasan ilmiah dan filosofis untuk memilih metode pembelajaran, menentukan pendekatan pendidikan, dan menetapkan strategi penilaian. Singkatnya, belajar filsafat pendidikan Islam sangat penting bagi guru karena memberi pondasi pemikiran, nilai, dan tujuan yang jelas dalam setiap tindakan pendidikan. Tidak hanya soal teknik mengajar, tetapi juga penguatan spiritual, moral, dan intelektual yang menjadi karakter pendidikan Islam. Jawaban nomor 3. Hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Nomor 1. Hubungan filsafat dan pendidikan. Filsafat adalah dasar atau fondasi dari pendidikan. Keduanya berhubungan melalui 3 fungsi utama. A. Filsafat memberikan landasan bagi pendidikan. Filsafat menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti apa tujuan pendidikan, nilai apa yang harus diajarkan, dan bagaimana proses belajar terbaik. Tanpa filsafat, pendidikan akan berjalan tanpa arah. B. Pendidikan sebagai aplikasi dari filsafat. Apa yang dipikirkan dalam filsafat diwujudkan melalui kegiatan pendidikan. Contoh, jika filsafat suatu bangsa menekankan moralitas, pendidikan akan menekan pendidikan akhlak. Namun, jika filsafat mementingkan kebebasan berpikir, pendidikan akan kreativitas dan kritis. Kemudian, filsafat mengarahkan dan mengevaluasi praktik pendidikan. Melalui filsafat, kita bisa menilai apakah praktik pendidikan sudah sesuai dengan tujuan dan nilai yang ingin dicapai atau tidak. Kemudian hubungan yang kedua adalah hubungan pendidikan dan manusia. Manusia adalah subjek sekaligus objek pendidikan. Hubungannya dapat dijelaskan dalam 3 aspek. Yang pertama, pendidikan dibutuhkan karena manusia memiliki potensi. Manusia lahir membawa potensi akal, rasa, spiritual, moral, dan sosial. Pendidikan berfungsi mengembangkan potensi-potensi ini agar manusia tumbuh secara optimal. B. Pendidikan membentuk karakter dan kepribadian manusia. Tanpa pendidikan, manusia hanya berkembang secara biologis. Dengan pendidikan, manusia dapat memperoleh nilai, akhlak, keterampilan, dan pola pikir. Pendidikan membentuk manusia menjadi pribadi yang beradab. C. Manusia adalah pelaku utama dalam pendidikan. Manusia menjalankan berbagai peran. Yang pertama, guru sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan. Yang kedua, siswa sebagai pembelajar yang berkembang secara bertahap. Dan yang ketiga, orang tua atau masyarakat sebagai pendukung pendidikan. Tanpa manusia, pendidikan tidak dapat berlangsung. Kemudian hubungan yang ketiga adalah hubungan filsafat dan manusia. Filsafat lahir dari aktivitas berpikir manusia. Hubungan ini dapat dilihat melalui: pertama, filsafat membantu manusia memahami hakikat dirinya. Filsafat akan menjawab siapa manusia, dari mana asalnya, dan apa tujuan hidupnya. Dengan memahami hakikat manusia, pendidikan pun dapat disusun secara tepat. Dan yang kedua, manusia adalah makhluk yang berpikir. Karena manusia memiliki akal, ia terdorong untuk bertanya, menganalisis, mencari kebenaran.
Filsafat muncul dari kemampuan manusia menggunakan akalnya secara mendalam. Dan C. Filsafat memberi arah bagi kehidupan manusia. Filsafat membentuk manusia untuk bersikap, bertindak, menentukan nilai, dan memaknai hidup. Ini kemudian berdampak pada pola pendidikan yang akan diberikan kepada generasi berikutnya. Kemudian yang terakhir, hubungan tiga unsur secara keseluruhan. Secara ringkas, filsafat adalah memberi dasar dan arah pendidikan. Kemudian pendidikan adalah membentuk dan mengembangkan manusia. Dan manusia, subjek yang berpikir, atau melahirkan filsafat dan objek yang dididik melalui pendidikan. Hubungan ini bersifat saling terkait dan membentuk siklus. Yang pertama, manusia berpikir, lalu lahirlah filsafat. Yang kedua, filsafat menentukan tujuan dan nilai, kemudian membentuk sistem pendidikan. Yang ketiga, pendidikan mengembangkan potensi manusia, yang mana manusia akan menjadi lebih baik. Dan yang keempat, manusia yang berkembang akan semakin memperkaya filsafat. Itulah sebabnya filsafat, pendidikan, dan manusia tidak bisa dipisahkan. Dan sekarang kita masuk ke jawaban terakhir, yaitu perbedaan aliran-aliran filsafat pendidikan. Yang pertama adalah aliran progresivisme. Karakternya, yang pertama berorientasi pada kemajuan dan perubahan sosial. Yang kedua, pendidikan harus menyesuaikan kebutuhan zaman dan peserta didik. Yang ketiga, menekankan pengalaman langsung. Yang keempat, siswa adalah pusat kegiatan belajar. Dan yang terakhir, guru menjadi fasilitator, bukan penguasa kelas. Dan tujuannya, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap pendidikan. Kemudian yang kedua adalah aliran esensialisme. Adapun karakternya adalah yang pertama menekankan penguasaan materi dasar yang dianggap penting dan esensial. Yang kedua, pendidikan harus kembali pada nilai-nilai pokok dan mata pelajaran inti. Yang ketiga, disiplin, ketertiban, dan penekanan akademik sangatlah penting. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai otoritas dan sumber pengetahuan utama. Adapun tujuannya, membentuk peserta didik yang terdidik, disiplin, dan menguasai pengetahuan dasar untuk hidup bermasyarakat. Kemudian yang ketiga adalah aliran perennialisme. Adapun karakternya, yang pertama, berorientasi pada nilai-nilai abadi dan kebenaran universal yang tidak berubah oleh waktu. Yang kedua, kurikulum fokus pada karya klasik dan ajaran moral universal. Yang ketiga, penekanan pada kemampuan berpikir logis, rasional, dan filosofis. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai pembimbing menuju kebenaran yang bersifat tetap. Adapun tujuannya adalah membentuk manusia yang berkarakter, bermoral, dan mampu memahami kebenaran yang bersifat abadi. Dan kemudian yang terakhir adalah aliran konstruksionalisme. Adapun karakternya, yang pertama adalah pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi. Yang kedua, proses belajar bersifat aktif, kolaboratif, dan eksploratif. Yang ketiga, menekankan kemampuan mencari, menemukan, dan membangun makna. Dan yang terakhir, guru sebagai pembimbing yang memfasilitasi proses konstruksi pengetahuan. Adapun tujuannya adalah mengembangkan pemikiran kritis, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah secara mandiri. Untuk mempermudah pemahaman, berikut rangkuman dari penjelasan di atas. Yang pertama, aliran progresivisme. Fokus utamanya adalah perubahan dan pengalaman. Peran guru sebagai fasilitator, karakter kurikulum, fleksibel, dan berbasis masalah. Dan tujuan pendidikannya, kreatif, kritis, dan adaptif. Yang kedua adalah aliran esensialisme. Fokus utamanya adalah materi pokok atau esensial, peran guru sebagai otoritas, karakter kurikulumnya, mata pelajaran inti, disiplin, dan tujuan pendidikan adalah penguasaan dasar dan kedisiplinan. Yang ketiga, aliran perennialisme. Fokus utamanya adalah nilai abadi, rasionalitas, peran guru sebagai pembimbing, karakter kurikulumnya, karya klasik universal, dan tujuan pendidikan adalah moral dan rasionalitas.
Dan yang terakhir adalah aliran konstruksionalisme. Fokus utamanya adalah pengetahuan dibangun sendiri, peran guru sebagai pembimbing, karakter kurikulumnya berbasis pengalaman atau proyek, dan tujuan pendidikan mandiri, kritis, dan kreatif. Baik, demikian 4 jawaban dari tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.